Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali siswa kelas 12 yang bersemangat. Di video kali ini kita akan membahas mengenai kaidah pencacahan atau aturan pengisian tempat. Ini merupakan bagian dari materi peluang, yaitu KD 3.3. Nah, kemarin kalian sudah Ibu tugaskan untuk mengisi tabel 313, yaitu kegiatannya mengambil kartu remi dan banyak caranya. Ada kegiatannya yaitu banyak cara mengambil satu kartu as tanpa dikembalikan, kemudian satu kartu queen. Jadi di sini ada kartu as, itu ada keriting, ada spade, ada hati, dan ada diamond. Kemudian setelah mengambil kartu as, diambillah kartu queen. Nah, kegiatan yang kalian lakukan itu disebut dengan kegiatan mencacah, atau kalian coba satu persatu. Sekarang bagaimana jika kita bandingkan dengan aturan pengisian tempat? Oke, untuk aturan pengisian tempat, jadi di sini mengambil kartu ace dan kartu queen ya tanpa dikembalikan, kemudian dilanjutkan dengan mengambil kartu queen. Nah, artinya setelah mengambil kartu as, kita mengambil kartu queen ya, dimana C itu adalah klub atau bahasa sehari-hari kita disebut dengan keriting. Kemudian S itu adalah spade atau bahasa sehari-hari kita itu scope. Kemudian H itu adalah heart atau bahasa sehari-hari kita dalam kartu remi itu adalah kartu hati. Dan yang terakhir adalah D. D itu adalah diamond atau yang kita sebut waji. Nah, jadi disimbolkan dengan C, S, H, dan D. Jadi artinya mengambil kartu as, kemudian dilanjutkan dengan kartu king, misalkan as keriting, kemudian queen keriting, kemudian dilanjutkan as keriting, kemudian queen scope, as keriting, kemudian queen hati, dan as keriting, kemudian queen diamond. Nah, ini kan kita lakukan satu persatu, sehingga jika as keriting untuk queen keriting itu ada 4 cara. Ini baru satu as saja. Kemudian kita lakukan lagi percobaan atau kegiatan yang kedua, yaitu as kop, kemudian as hati, dan as waji. Untuk as scope-nya kita ambil queen keriting, queen scope, queen hati, dan queen diamond. Begitu juga dengan as hati, queen scope, queen keriting, queen hati, dan queen diamond. Dan yang terakhir adalah untuk as waji. Sehingga kalau kita hitung semuanya, jumlahnya ada 16. 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Ada 16 cara. Nah, ini yang kalian lakukan adalah kegiatan mencacah. Itu yang disebut dengan pencacahan. Nah, di kaidah pencacahan itu ada yang namanya aturan perkalian dan aturan penjumlahan. Dimana untuk tabel 313 nomor 11 ini bisa kita buat suatu tempat, sehingga kita isi dari kartunya tadi untuk tempat pertama dan tempat kedua. Ya, kan ada kartu as, kemudian ada kartu queen. Nah, kita isi as itu ada 4 ya, ada 4. Kemudian untuk queen juga ada 4 kartu, baik itu keriting, hati, sekop maupun diamond, waji, dan keriting. Kemudian di queen juga ada
Ya kalau kita simbolkan dengan bahasa Inggrisnya ya, club, diamond, scope, dan heart. Di queen juga ada hati, ada scope, ada waji, dan ada keriting. Nah, artinya ada dua tempat yang bisa kita isi, di mana tempat pertama itu untuk tempat kartu as, yang tempat kedua itu tempat kartu queen. Ya, untuk tempat as itu ada hati, ada scope, ada waji, dan keriting, berarti ada 4 kartu. Kemudian di queen juga ada hati, ada scope, ada waji, dan ada keriting. Artinya juga ada 4 jenis kartu yang berbeda. Nah, ini artinya sama saja, kita ambil as hati, kemudian queen hati, as hati, kemudian queen scope, as hati, kemudian queen waji, as hati, kemudian queen keriting. Begitu seterusnya. Ya sama saja seperti kalian melakukan pencacahan. Cuman di sini bedanya kita memakai tempat untuk mengisi. Ya langsung saja 4 dikali 4 sama dengan 16. Cara ya sama saja seperti kalian mencacah. Berarti perbedaannya adalah ketika mencacah itu kita membutuhkan waktu yang lebih lama dan membutuhkan space yang lebih panjang. Tapi pada saat kita lakukan aturan pengisian tempat itu hanya membutuhkan waktu ya beberapa detik saja, tetapi kita harus menggunakan logika kita untuk mengisi tempat-tempatnya. Oke, untuk contoh yang kedua, bagaimana menentukan aturan penjumlahan. Ya, silakan diperhatikan. Untuk ini ada kartu as dan kartu hati. As ya, untuk mengambil kartu as dan kartu hati ya sama seperti sebelumnya tadi. Pada kartu as keriting ada as hati, as keriting, 2 hati, as keriting, 3 hati, dan seterusnya sampai dengan king hati. Kemudian as diamond, as scope ada as hati sampai dengan king hati, dan yang ketiga ada as hati, kemudian dan terakhir ada diamond. Nah, bedanya antara as hati dan kartu hati itu kita bedakan di mana ada 3 kartu, as scope, as diamond, dan as keriting itu tidak ada hubungannya dengan kartu hati. Ya, pada saat kita mengambil as scope, as keriting, dan as diamond tidak ada hubungannya dengan kartu hati. Jadi tidak mempengaruhi sama sekali jumlah pada saat kita mengambil kartunya. Nah, ketika ini dilakukan, maka ada 3 kartu yang bisa kita ambil untuk pertama, yaitu yang pertama kartu as keriting, kemudian as scope, dan as diamond. Nah, untuk pengambilan pertama, kalau untuk as hati itu nanti karena dia mempengaruhi ya. Di as hati dia mempengaruhi pengambilan kartu yang kedua. Jadi kita ambil dulu yang tidak mempengaruhi kartu yang kedua. Pada saat kita ambil keriting tidak ada hubungannya dengan hati, pada saat ambil scope tidak ada hubungannya dengan hati, dan pada saat diamond tidak ada hubungannya dengan pengambilan kartu hati. Jadi untuk pertama, kotak pertama itu untuk as, berarti ada as keriting, kemudian ada as scope, dan as waji atau diamond. Nah, untuk hati itu ada dimulai dari hati, 2 hati sampai dengan as hati. Untuk tempat pertama berarti ada 3. Kemudian untuk tempat yang kedua dimulai dari 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, Jack, Queen, King, As. Itu ada
13. Nah, ini dikali saja langsung 3 dikali 13. Nah, untuk yang kedua, ada as hati dan kartu hati, dimana as hati ya tinggal satu ya, as hati. Nah, untuk yang keduanya as hati tidak lagi bisa dimasukkan karena dia sudah diambil di pengambilan pertama, maka tinggallah 2 sampai dengan king, ada 12. Maka untuk cara yang pertama ada 39, untuk cara yang kedua ada 12. Itu tinggal dijumlahkan karena dia ada 2 cara yang berbeda. Yang pertama 39, yang kedua ada 12. Maka ini berlakulah aturan penjumlahan. Jadi pada saat kita menemukan cara yang berbeda, maka berlaku aturan penjumlahan dengan totalnya adalah 51 cara. Nah, ini sama saja pada saat kita melakukan pencacahan, hasilnya juga akan sama 51. Cuman bedanya pada saat kita mencacah itu membutuhkan tabel yang sangat panjang dan waktu yang diperlukan juga cukup lama. Oke, ini tujuan Ibu untuk menugaskan kalian mengisi tabel, jadi bisa membandingkan bagaimana kita menentukan banyak cara dengan menggunakan pencacahan maupun dengan aturan pengisian tempat, baik itu aturan perkalian maupun dengan aturan penjumlahan. Oke, untuk contoh yang kedua, ya, kita misalkan ada 4 kota, dimana kota yang pertama adalah kota A, kota B, kota C, dan kota D. Nah, untuk kota A itu ada 3 jalur, A ke B itu ada 3 jalur, P, Q, R. Kemudian kota B ke kota C itu ada 2 jalur, yaitu X dan Y. Kemudian dari A menuju D itu ada 1 jalur, dan yang terakhir dari C menuju D itu ada 2 jalur. Kita sebut jalurnya adalah T dan U. Ya. Pertanyaannya adalah, berapa banyak cara yang bisa kita tempuh dari kota A menuju kota C? Ya, jadi ada 2. Yang pertama dari kota A menuju C melalui B. Nah, ini kalau kita cacah dari A menuju C itu melalui B, kemudian dilanjutkan dengan X, P, kemudian Y, kemudian Q, lanjutkan X, Q, Y, R, X, dan RY. Itu kalau kita mencacah. Jadi untuk menuju kota C harus melewati kota B terlebih dahulu. Ya, kalau untuk membuat atau mengisi aturan pengisian tempatnya, ya ini kota A menuju C melalui kota B ya. Nah, karena ada 2 jalur, berarti kita buat kotaknya ada 2. Yang pertama PQR, jalur P, jalur Q, dan jalur R. Yang kedua jalur X dan jalur Y. Ya, PQR itu ada 3 jalur, XY itu ada 2 jalur, berarti 3 kali 2 sama dengan 6.
yaitu dari kota A menuju kota B melalui kota A menuju C melalui B. Nah, sekarang dia karena ada dua jalur lagi. Dari kota A menuju kota C tidak hanya melalui B tetapi juga melalui D. Ya, tidak hanya melalui B tetapi juga melalui D. Maka juga ada dua tempat yang bisa kita isi. Dari kota A ke kota D ada, ya ini dari A ke D, kemudian dari D ke C. Yang di atas tadi dari A ke B, kemudian dari B ke C. Untuk dari A ke D itu ada satu jalur saja. Kita anggaplah nama jalurnya itu jalur S. Kemudian dari D ke C itu ada dua jalur, T dan U. Berarti ada 1 dikali 2 sama dengan 2. Karena ini caranya berbeda, rutenya berbeda, berarti berlakulah aturan penjumlahan. 6 ditambah 2 sama dengan 8. Dan kalau kita cacah, ini sama saja. 1, 2, 4, 6. 5, 6 itu ada 6 cara. Kemudian dari A ke C melalui D itu ada ya seperti yang dibilang tadi, kita coba simbolkan sebagai S. Ada satu jalur, kemudian dilanjutkan dengan 2 jalur, maka ada 2. 6 tambah 2 sama dengan 8. Hasilnya akan sama saja, tapi akan lebih mudah jika kita menggunakan aturan pengisian tempat, yaitu aturan perkalian. Oke, untuk contoh yang ketiga. Ini kita anggap contoh 1, kemudian ini kita anggap contoh yang kedua. Oke, untuk contoh yang kedua, dari angka-angka 1, 2, 3, 4, 5, dan 6 disusun bilangan ribuan yang kurang dari 3000. Banyak cara menyusun bilangan tersebut. Jika yang pertama angka boleh berulang, angka tidak boleh berulang. Ya, kalau ribuan berarti tersusun dari 4 angka. Kalau puluhan 2 angka, berarti kalau ratusan ada 3 angka. Nah, maksudnya di sini dari angka-angka 1, 2, 3, 4, 5, 6 akan disusun angka ribuan, misalkan 1345. Nah, ini kan angkanya terdiri dari angka 1, 3, 4, dan 5, kemudian kurang dari 3000, 1345 misalkan. Atau angkanya 2561, angkanya terdiri dari 2, 5, 6, dan 1. Kemudian juga kurang dari 3000. Ya, itu maksudnya. Nah, jika misalkan angkanya 3415, dia walaupun terdiri dari 3, 4, 1, dan 5, dia tidak boleh dipakai karena ada syaratnya harus kurang dari 3000. Sementara kalau 3400 itu sudah melebihi, ya, berarti tidak boleh dipakai. Atau angkanya 2705. Nah, angkanya memang kurang dari 3000, tetapi ada angka 7 dan 0 yang tidak ada di dalam daftar angka-angkanya, berarti juga tidak boleh dipakai. Ya, seperti itu maksudnya. Nah, untuk yang kedua, angka boleh berulang dan angka tidak boleh berulang. Jadi maksudnya angka boleh berulang ini, ya misalkan 1111. Yang satunya boleh muncul beberapa kali, atau 1332. Ada 3-nya, ada 2 kali kita tuliskan. Itu maksud yang boleh berulang. Tapi kalau tidak boleh berulang, ya seperti angka 1345. Di angkanya masing-masing ada 1 angka saja. Ya, seperti itu maksud dari soal ini. Nah, langsung saja kita jawab. Untuk yang pertama, yang boleh berulang. Nah, angkanya itu kan tadi bilangan harus bilangan ribuan. Kalau ribuan berarti terdiri dari 4 angka atau 4 tempat.
ada 4 tempat untuk ribuan, ratusan, puluhan, dan satuan. Kemudian kurang dari 3000. Kalau kurang dari 3000 berarti angkanya boleh 1000 dan 2000. 3 kenapa tidak boleh? Karena setelah 3 itu harus ada angka 1 paling kecil, berarti 3100 atau 3200, 3400, 3400, 3500, dan 3600. Dia sudah melebihi 3000. Berarti angka 3 tidak boleh dimasukkan. Maka hanya boleh angka 1 dan angka 2. Jadi di bawah ini kita tuliskan angkanya. Yang di atas, yang di dalam kotak, kita tuliskan jumlahnya. Jadi ada 2 angka. Nah, misalkan di angka pertama kita sudah pakai angka 1. Nah, di tempat yang kedua, angka 1 boleh dipakai lagi karena angka boleh berulang. Berarti artinya 1100 atau 1200 dan seterusnya. Ya, 1100. Artinya 1 tadi boleh kembali dipakai di tempat ratusan. Jadi karena angka 1, 2, 3, 4, 5, 6 kembali boleh dipakai, maka ada 6 angka. Kemudian di tempat ketiga juga sama, masih bisa dipakai berulang, berarti juga ada 6 angka. Kemudian di tempat satuan juga sama, ada 6 angka. Ya, sudah. Jadi boleh di sini 1111, 1112, 1113 dan seterusnya. Karena boleh dipakai ya. Angkanya boleh berulang kali, satunya boleh berkali-kali kita pakai. Nah, kita tinggal mengalihkan saja. 2 kali 6 kali 6 kali 6. Ya, 216 dikali 2 itu hasilnya adalah 532. Ya, 6 kali 6 36 kali 6 216 dikali 2 12 3 4 ya. Ya, 4. Jadi 432 bilangan. Ya, untuk yang B, angka tidak boleh berulang, sama saja tempatnya ada 4, ada ribuan, ratusan, puluhan, dan satuan. Tetap dia kurang dari 3000. Angka yang pertama tetap diisi adalah 1000 dan 2000. Maka ada angka 2. Nah, tidak boleh berulang, berarti jika misalkan kita pakai untuk tempat pertama kita pakai angka 1. Berarti angka 1 tadi tidak boleh lagi diletakkan di tempat kedua. Maka tinggal 2, 3, 4, 5, dan 6. Karena angka 1 sudah dipakai di tempat pertama. Maka ada tinggal 5. Demikian juga kalau kita pakai angka 2 di tempat pertama, berarti angka yang kedua itu ada angka 1. Begitu seterusnya, jika misalkan di tempat kedua kita pakai angka 6, maka tinggallah di tempat ketiga ada 2, 3, 4, dan 5. Maka sisanya ada 4. Jika misalkan di tempat ketiga kita pakai angka 3, maka tinggallah 2, 4, dan 5 untuk tempat terakhir. Nah, ini tinggal dikalikan saja. Nah, dikurang dari 3000 bisa 1200
misalkan seperti itu. Atau bilangan terbesar 2654 misalkan. Tinggal kita kalikan saja 2 kali 5 kali 4 kali 3, hasilnya adalah 120 bilangan. Ya, kalau 432 kalau kita mencacah satu persatu kan 1111, 1112, 1113, 1114, 1115, 1116, 1122, 1123, sampai dengan 432 bilangan. Tidak mungkin kita mengerjakan seperti itu, maka aturan perkalian ini sebagai solusi dari kita bagaimana menentukan banyak cara dari suatu kejadian. Oke, untuk contoh yang kedua, sekarang kita masuk contoh yang ketiga. Oke, untuk contoh yang ketiga ini ada berapa banyak susunan huruf yang dapat dibentuk dari kata melati. Jika yang pertama huruf terakhir adalah huruf konsonan, kemudian yang kedua huruf terakhir harus huruf A, dan yang ketiga huruf terakhir adalah huruf vokal. Jadi maksudnya di sini adalah misalkan susunannya elimta, kemudian kita susun alimat, ya. Kemudian ada lemati dan lain sebagainya, tanpa kita harus memikirkan definisi dari kata tersebut. Yang penting katanya tersusun dari kata pada huruf melati. Ya. Yang pertama huruf terakhir itu harus konsonan. Ya, huruf konsonan berarti selain dari A, I, U, E, O. Nah, untuk menjawabnya, untuk yang pertama karena hurufnya ada 6, berarti ada 6 tempat yang bisa kita buat. Dan kita perhatikan syaratnya, huruf terakhir adalah huruf konsonan. Huruf konsonan itu ada M, ada L, dan ada T. Ya, ada 3. Ya, ada M, ada L, dan ada T. Jadi ada 3 huruf. Kemudian karena dia huruf dan hurufnya hanya ada satu-satu, berarti artinya dia tidak boleh berulang. Tidak boleh M semua, karena dia terdiri dari beberapa huruf yang berbeda. Berarti kalau sudah huruf M yang kita gunakan di tempat terakhir, M tadi tidak boleh lagi digunakan di tempat pertama maupun sampai dengan ke-5. Ya, bisa dilihat di sini untuk tempat ke-4. Jika misal kita gunakan huruf T di tempat terakhir, maka T tadi tidak bisa lagi digunakan. Maka tinggallah huruf M, L, dan sisa dari huruf yang ada E, A, dan I. Maka ada 5 huruf. Kemudian jika kita gunakan huruf M di tempat ke-5, maka tinggallah L, E, A, dan I. Maka tinggal 4 huruf. Dan jika kita gunakan huruf selanjutnya, tinggal 3 huruf. Di tempat berikutnya kita gunakan lagi 1 huruf, tinggallah 2 huruf di tempat berikutnya, dan yang terakhir tinggallah 1 huruf di tempat selanjutnya. Nah, maka tinggal dikali saja 1 kali 2 kali 3 kali 4 kali 5 kali 3. Hasilnya adalah 360 susunan, atau boleh 360 kata yang bisa kita bentuk dari kata melati. Jadi boleh di sini mungkin katanya adalah
met, lemet. Ya, kita tidak mempedulikan arti dari kata yang sudah dibuat ya. Yang penting katanya terdiri dari huruf M, E, L, A, T, dan I. Kemudian yang kedua, huruf terakhir itu harus huruf A. Ya, tempatnya masih sama, ada 6 tempat, hanya saja di tempat terakhir itu harus diduduki oleh huruf A saja. Tidak boleh huruf lain. Nah, karena diduduki oleh A saja, berarti di tempat terakhir itu hanya ada satu huruf, yaitu huruf A. Ya, bisa jadi katanya adalah elinta, elitma, limatea, atau dan yang lain sebagainya. Jadi tinggallah di tempat pertama itu ada M, E, L, T, dan I, karena A sudah tidak boleh lagi dipakai. Kemudian tempat kedua begitu seterusnya. Jadi kalau tidak boleh berulang, maka dia akan berkurang satu dari tempat sebelumnya. Itu setelah syarat kita utamakan terlebih dahulu. Jadi mengerjakan pengisian tempat ini utamakan syaratnya dulu. Setelah syarat terisi, barulah kita isi tempat-tempat yang lain dengan menggunakan aturan boleh berulang atau tidak boleh berulang. Kalau boleh berulang berarti angkanya bisa sama banyaknya. Kalau tidak boleh berulang artinya dia selalu berkurang satu dari tempat sebelumnya. Ini tinggal dikalikan saja, 5 kali 4 kali 3 kali 2 kali 1, maka hasilnya adalah 120 kata atau susunan. Nah, kemudian yang C ini sama, dia huruf terakhir harus huruf vokal. Nah, karena huruf terakhir huruf vokal dan huruf konsonan itu sama banyak, maka hasilnya juga akan sama seperti poin pada poin A tadi. Ya, di sini huruf vokalnya ada huruf vokalnya ada 3, E, A, dan I. Yang membedakan hanya hurufnya saja, tetapi jumlahnya itu sama seperti poin A. Jadi di sini juga 5, 4, 3, 2, 1 karena dia tidak boleh berulang. Maka hasilnya juga adalah 360 susunan atau kata. Ya, boleh susunan, boleh kata karena dia juga berupa kata, dia juga berupa susunan huruf. Ini bebas, tergantung kalian mau menuliskan kata atau susunan. Ya, itu saja 3 contoh untuk pertemuan kita kali ini. Kita lanjut ke latihan supaya kalian bisa mencoba sendiri di rumah bagaimana menentukan banyak cara dari aturan pengisian tempat, yaitu aturan perkalian maupun aturan penjumlahan. Silakan diputar kembali videonya berulang-ulang supaya contohnya lebih dapat kalian pahami. Ingat bahwa untuk syarat itu harus diutamakan terlebih dahulu. Pada contoh ketiga ini syaratnya ada huruf terakhirnya konsonan, kemudian huruf terakhirnya huruf A dan huruf vokal. Nah, kemudian untuk yang bilangan tadi syaratnya adalah kurang dari 3000. Nah, kalau kurang dari 3000 ya kita utamakan terlebih dahulu angka yang kurang dari 3000, yaitu 1000 dan 2000. Angka 3 tidak boleh lagi digunakan karena setelah 3 itu paling sedikit itu angka 1. Maka dia 3100, kecuali ada angka 0 di bawahnya, mungkin masih bisa. Tetapi tidak juga ya, karena di angka selanjutnya lagi itu pasti bukan angka 0. Nah, untuk yang nomor 1 tadi ini karena cara yang kita gunakan itu berbeda atau jalan yang kita tempuh itu berbeda, maka berlakulah aturan penjumlahan karena dia tidak bisa digabung antara yang melalui B dengan melalui D. Oke, silakan saatnya kalian mengerjakan latihan. Oke, untuk latihannya, yang pertama tentukan banyak jalur yang dapat ditempuh dari kota A ke kota D. Jika yang pertama adalah dari A menuju D, dia harus melewati B dan C. Nah, ini bisa kalian
gunakan aturan perkalian, langsung saja tidak bisa. Kemudian yang B-nya, jika jalurnya seperti ini, dari A ke D, bisa itu langsung dari A ke D, atau dari AD itu menuju B, kemudian menuju E, lalu baru ke D. Dan ada lagi dari A ke D itu bisa menuju C, kemudian lanjut ke E, baru ke D. Jadi ada 3 jalur yang berbeda. Boleh langsung, bisa langsung, kemudian ada melewati B dan E, kemudian melewati C dan E. Nah, karena dia 3 jalur yang berbeda, maka berlakulah aturan penjumlahan di sana. Kemudian latihan yang kedua, diberikan angka-angka 2, 3, 5, 6, 7, 9. Tentukan banyak cara menyusun bilangan puluhan. Ingat, puluhan itu berapa angka? Jika yang pertama angka boleh berulang, kemudian angka tidak boleh berulang, kemudian yang kedua angka boleh berulang, dan yang ketiga bilangannya tidak boleh berulang dan berupa bilangan ganjil. Ingat, syarat suatu bilangan ganjil, maka angka terakhir dari bilangan tersebut adalah juga bilangan ganjil, sementara angka lain itu tidak mempengaruhi. Jadi ingat saja syaratnya, di angka terakhir harus bilangan ganjil. Ya, itu kata kuncinya. Kemudian yang ketiga, berapa banyak susunan huruf yang dapat dibentuk dari huruf-huruf jendela? Jika yang pertama, huruf pertama adalah huruf vokal. Kemudian huruf yang pertama adalah huruf konsonan. Jadi dilihat syaratnya huruf pertama huruf vokal, dan yang poin B-nya adalah huruf konsonan. Ya, ini saja pertemuan kita untuk hari ini. Silakan kalian pahami dan pelajari dengan baik contoh-contoh yang sudah diberikan dari jalur, kemudian ada bilangan, kemudian ada kata tadi. Dan selamat belajar dan selamat mengerjakan tugas yang sudah Ibu berikan. Tetap semangat dan tetap jaga kesehatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan jangan lupa di like, komen, dan subscribe.